Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Natrin selaku Kepala Puskesmas Tibela dan sekaligus mentor kami. Yang kami hormati Ibu Atik selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Tibela, dan yang kami hormati pula karyawan-karyawati, rekan-rekan seperjuangan P3K yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Farida Fidati, sarjana gizi. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi dengan judul Optimalisasi Edukasi ASI Eksklusif dan Pemantauan Balita atau yang disingkat dengan Eksis Mampolita di wilayah Puskesmas Tibela. Untuk paparannya nanti akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian mengenai nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, yang ketiga adalah nilai dan etika organisasi, yang keempat ada rencana hasil kerja P3K, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berikut adalah profil pribadi singkat dari saya. Namanya adalah Farida Fidati, sarjana gizi dengan NIP 1902220242120. Formasinya adalah dari nutrisionis pertama, alamatnya di Perumahan Bumi Singgil Permai, Karangganan, Boyolali, dengan unit kerja di Puskesmas Tibela. Baik, untuk memasuki dari pendahuluan, jadi pelaksanaan orientasi ini diharapkan adalah nanti akan membekali peserta mengenai yang pertama dari pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai nilai dan etika di instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Yang kedua, pencapaian visi dan misi organisasi, dan yang ketiga adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan dari pelaksanaan orientasi di tempat kerja ini diharapkan nantinya peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Ini adalah untuk nilai dasar yang harus kita pahami. Jadi diharapkan kita sebagai tenaga P3K selama kita menjalankan tugas dan fungsinya nanti kita harus menerapkan nilai-nilai dasar ini yang disingkat dengan berakhlak. Berakhlak itu artinya adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan juga loyal. Dengan hashtagnya adalah bangga melayani bangsa. Baik, untuk masuk ke bab kedua, yaitu tentang nilai etika di pemerintah Kota Surakarta, dengan visi misinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di mana visi ini kemudian akan diwujudkan dalam beberapa misi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, di mana poin ini yang menjadi dasar kami untuk bisa melakukan inovasi. Kemudian yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, baik di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan juga olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga, kota yang berkeadilan dan inklusif, dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah struktur organisasi Kota Surakarta, di mana yang pertama paling atas adalah dari pimpinan kita, yaitu wali kota dan juga wakil wali kota. Kemudian di bawahnya ada
sekretariat daerah dan juga sekretariat DPRD. Kemudian di bawahnya lagi ada dinas daerah, kemudian ada badan daerah, ada kecamatan dan juga inspektorat, yang dimana struktur ini memiliki sendiri-sendiri. Lanjut kepada nilai dan etika di organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, di mana visi pelayanannya yaitu yang pertama, mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima, di mana visi ini kemudian diwujudkan dalam beberapa misi. Yang pertama adalah memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Berikut adalah struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kota. Yang pertama adalah ada kepala dinasnya, kemudian di bawahnya ada sekretariat yang membawahi beberapa subbagian. Yang pertama ada subbagian dari perencanaan dan penganggaran, kemudian ada subbagian administrasi dan umum, dan yang satunya adalah subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional, di mana di Dinas Kesehatan ini ada terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada bidang penyediaan fasilitas kesehatan dan kefarmasian. Yang ketiga ada bidang pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu di bawahnya lagi ada unit pelaksana teknis atau UPT, ada unit organisasi yang bersifat khusus atau UOBK, dan yang terakhir ada unit organisasi bersifat fungsional atau UOBF. Kemudian masuk ke visi-misi dari Puskesmas Bela, di mana visinya adalah mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu paripurna. Dari visi ini kemudian dijabarkan menjadi 6 misi, di mana misi yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup. Yang kedua, menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan tugas, pasien, dan masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang keempat, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu, manajemen, dan kinerja. Nah, ini untuk struktur organisasi di Puskesmas Bela. Mohon maaf, memang ini kemarin kami minta data terakhir dari Dr. Desi. Memang datanya masih pakai SK yang terakhir bulan Januari, dok. Jadi belum ada pembaruan yang dari Dr. Jessica maupun dari, kalau yang dari Dr. Nugroho sudah diganti kemarin di klaster pindahnya. Menurut dari keputusan Kepala Puskesmas tentang struktur organisasi integrasi layanan kesehatan primer Puskesmas, terdiri dari yang pertama ada klaster manajemen. Untuk yang klaster kedua itu ada ibu dan anak. Untuk yang ketiga, klaster tiga ada usia dewasa dan lanjut usia. Yang keempat ada klaster penanggulangan penyakit menular, dan yang terakhir ada lintas klaster, di mana di klaster pertama itu dibawahi beberapa. Yang pertama ada manajemen inti, kemudian ada arsip, ada sumber daya manusia, kemudian manajemen sarana prasarana dan pembekalan kesehatan, kemudian ada manajemen mutu, ada manajemen keuangan, ada sistem informasi digital, jejaring, dan juga pemberdayaan masyarakat. Untuk klaster 2 dibawahi dari usia mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, kemudian ada bayi dan anak balita, dari anak prasekolah, usia sekolah sampai remaja. Untuk di klaster 3 membawahi dari usia dewasa dan lansia.
Untuk di klaster 4 khusus dari penanggulangan penyakit menular, di mana itu terdiri dari kesehatan lingkungan dan juga surveillance dan respon. Dan yang terakhir dari lintas klaster terdiri dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut, ada pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, ada rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan yang terakhir rehabilitasi medik dasar. Baik, masuk ke bab 4 dari rencana hasil kerja kami. Jadi menurut analisis masalah yang telah kami lakukan, jadi berdasarkan laporan indikator kinerja gizi di triwulan 1, jadi bulan Januari sampai Maret tahun 2025, presentasi bagi usia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif hanya 64 dari jumlah totalnya 93. Kalau kita persenkan jadi 68,82%. Di mana kalau kita bandingkan dengan standar pelayanan minimal di Jawa Tengah yaitu 80%, berarti capaian kita di trimester 1 masih di bawah target. Kemudian setelah kita telusuri, ternyata dari wawancara kader dan juga pembina wilayah juga ke ibunya langsung, ternyata alasannya ada beberapa penyebab. Yang pertama, ibunya merasa sakit ketika langsung melakukan proses menyusui, jadi ada proses trauma di sana. Yang kedua, ibu balita masih di bawah umur, jadi kebanyakan beberapa hari bulan terakhir ini PMT yang kita berikan ke ibu hamil kayak itu ada yang usianya sekitar usia tahun kelahiran 2000. Oke, jadi memang ketika kita konfirmasi ke, biasanya kalau di posyandu kita nganternya ke ketemunya sama mbahnya. Oke, jadi ketika kita tanya, Bu kok ini enggak di ASI eksklusif, anaknya masih di bawah umur mbak gitu. Akhirnya anaknya dirawatnya oleh mbahnya. Yang ketiga adalah beberapa mitos yang masih diyakini kebenarannya. Kemudian yang keempat, perasaan ibu yang merasa ASI-nya itu kurang. Yang kelima, tidak punya waktu menyusui karena ibunya sibuk bekerja. Ini juga jadi kendala. Kemarin ada ibu balita yang merasa di tempat kerjanya tidak diberikan fasilitas untuk menyusui, termasuk waktunya juga. Yang terakhir, ada gangguan psikologis karena merasa ibunya itu merawat sendirian. Dari identifikasi isu ini, kemudian kami lihat lagi ternyata komunikasi, informasi, dan edukasi petugas memang belum optimal. Jadi terkadang ketika Mbak Evi mengajak saya atau Mbak Nisa atau Mas Huda untuk ke lapangan, untuk kelas ibu balita atau kelas ibu hamil, ternyata jadwalnya bentrok dengan apakah kami rapat di dinas atau kemudian kami ada bantu pelayanan di bawah nih, tugas jaga dan lain sebagainya. Dan juga ada alasan kadang sudah janji temu sama ibu balitanya, tapi ternyata yang dijanjikan malah tidak datang dengan alasan tidak ada yang nganter atau sebagainya. Dari situ kemudian kami rencanakan untuk, karena cakupannya masih di bawah target, dengan sebagian besar pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif itu masih kurang, akhirnya kita inovasikan untuk optimalisasi edukasi ASI eksklusif dan juga pemantauan balita atau disingkat dengan eksis mantulita. Nah, harapannya untuk yang pertama adalah kami mengkomunikasikan penyebab masalahnya dengan mentor, petugas gizi, pembina wilayah, dan juga kader posyandu. Kemudian yang kedua, kami persiapkan untuk media edukasinya dan juga untuk membuat jadwal pelaksanaan. Yang ketiga adalah mensosialisasikan inovasi kepada karyawan puskesmas dan juga kader posyandu. Yang keempat, melaksanakan optimalisasi edukasi baik itu di dalam maupun di luar gedung. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan edukasi menggunakan form pretest post-test, ada kartu temu, dan juga kita memanfaatkan kembali inovasinya Mbak Nisa dari telekonsultasi ya. Untuk tahap pertama dari pemecahan masalah, kemarin kita sudah konsul dengan mentor. Kemudian dari permasalahan itu kita cari alternatif pemecahan masalahnya untuk dibuat menjadi rencana jangka pendek yang bisa kita lakukan di waktu-waktu untuk seminar ini, dan kemudian ada perencanaan untuk jangka menengah untuk nanti kita laksanakan di luar jadwal dari seminar. Kemudian
Kemudian tahap kedua ada persiapan media. Kita gunakan yang pertama ada leaflet. Leafletnya kenapa kita tidak bikin lagi, karena menurut saya leaflet yang sudah kita punya itu masih banyak sekali dan isinya sudah cukup baik. Jadi di sini ada mekanisme tentang produksi ASI, bagaimana ASI itu bisa diproduksi, bagaimana cara kita meningkatkan produksi ASI-nya, kemudian alasan kenapa produksi ASI itu bersyarat, mulai dari cara proses pelengkapan ketika menyusui, kemudian ada hambatan-hambatan yang ditemui, misalkan putiknya ibu lecet atau bengkak dan lain sebagainya, dan juga alasan kenapa bayi kadang menolak menyusu. Di sini sudah ada informasinya. Dan yang di lembar sebaliknya ada informasi mengenai ASI parah, bagaimana cara kita memerah ASI, kemudian termasuk cara menyimpan dan cara memberikan ASI parah itu sendiri sudah komplit di leafletnya. Kemudian yang kedua ada buku KIA, ada yang dari lama dan baru. Jadi kita harapkan dari yang lama ini kita ajak ibu hamil untuk membuka bukunya, jadi dibaca, tidak cuma di bawah tok. Dan yang terakhir dari yang baru ternyata ada informasi yang lebih komplit di situ, jadi kita sampaikan juga. Kemudian ada konseling ASI kit, jadi kita punya ASI kit komplit sekali, tapi yang saya pakai hanya dari boneka. Kemudian ada alat peraga payudara, kemudian yang ini sloki lebar dan juga belly button ini fungsinya untuk memberitahu bahwa ukuran lambung bayi itu ternyata masih kecil, bentuknya hanya seperti ini ukurannya, jadi masih belum bisa terbentuk sempurna. Di ini adalah jadwal pelaksanaan edukasi kami buat supaya nanti jadwalnya tidak bentrok dengan yang lain. Kemudian ada kartu temu. Nah, ini inovasi yang kami buat untuk pasien yang kami konsultasi di dalam gedung. Jadi harapannya nanti ketika setelah konsultasi ini ada tanggal kontrol gitu. Jadi harapannya dengan tanggal kontrol ini kita punya kesepakatan dengan ibu balitanya untuk janji ketemu lagi di di bulan berikutnya. Karena kalau imunisasi kan nggak mungkin orang tuanya nggak datang gitu. Jadi janji temunya harapannya benar-benar bisa ketemu. Terus ini adalah pretest post test yang kami lakukan di luar gedung. Jadi setelah kita kelas ibu balita, kelas ibu hamil, kita lakukan pretest dulu, baru nanti penyampaian materi, dan kemudian yang terakhir adalah dari post testnya. Kita sebenarnya pertanyaannya nggak banyak karena takutnya nanti ibu balitanya anaknya rewel, jadi kita buat sesederhana mungkin dengan pernyataan benar atau salah mengenai tentang yang pertama, ASI yang keluar pertama kali berwarna kuning harus dibuang. Jadi kita ingin memberikan pemahaman lagi bahwa ASI yang pertama kali keluar itu harusnya diberikan karena itu yang bermanfaat untuk memberikan makanan pertama kali kepada anak. Yang kedua, bayi usia 0 sampai 4 bulan hanya boleh diberi ASI saja tanpa tambahan atau minuman lain. Nah, ini kadang beberapa kali kita tanya ke ibu balita, "Bu, anaknya ASI eksklusif ya?" "Iya, Mbak," gitu. Terus kita tarik mundur, pas lahir apakah pernah dikasih ASI eksklusif? Ternyata jawabannya iya. Jadi menurut ibu balita itu ketika 0 bulan dikasih ASI ya sudah sampai 6 bulan harapannya anggapannya eksklusif. Padahal ternyata di sela-sela itu sempat dikasih support tapi anaknya nggak mau. Ya, jadi anggapan-anggapan itu yang harus dibenarkan lagi, harus kita luruskan lagi. Yang ketiga, banyak sedikitnya produksi ASI hanya dipengaruhi oleh jenis makanan. Nah, ini yang masih menjadi alasan juga. Jadi takutnya ibu itu hanya berpikir produksi ASI itu meningkat kalau ibunya makan banyak seperti daun katuk dan lain sebagainya. Padahal produksi ASI tidak hanya dipengaruhi dari makanan ibu saja. Yang keempat, puting payudara ibu harus ditarik-tarik supaya ibu bisa menyusui anaknya. Jadi beberapa kali kamu menemukan ibu balita itu merasa putingnya itu blesek, dia masuk ke dalam. Jadi dikiranya itu nggak bisa memberikan ASI. Jadi tadi alasannya aku merasa ASInya itu kurang Mbak. Padahal harusnya pemantauan kita itu bukan dari cara pemberian tapi dari status gizinya balitanya. Kalau dia bagus berarti ASInya kita berarti sudah bagus dalam pemberian. Yang terakhir, apabila ibu bekerja maka pemberian ASI dapat dihentikan dan diganti dengan susu formula. Nah, ini yang ingin kami tekankan bahwa ibu hamil, ibu balita masih punya alternatif
balitanya dibandingkan langsung mencari alternatif dari susu formula itu sendiri. Ini adalah tahap ketiga, yaitu sosialisasi. Kami sosialisasikan kepada ahli gizi, kemudian kepada bidan dan juga kader. Jadi harapannya pelaksanaan inovasi ini tidak hanya kami sebagai tenaga gizi yang melakukan, tapi ada lintas program yang juga membantu. Kemudian untuk pelaksanaan inovasi, untuk yang di dalam gedung kita laksanakan kemarin alhamdulillahnya puskesmas sudah buka rawat inap ya. Jadi kami bisa melaksanakan edukasi di ruang Unifas bersama dengan keluarganya. Jadi harapannya edukasi itu tidak hanya ibunya atau yang tahu, tapi keluarganya juga paham sehingga nanti bisa memberikan dukungan dalam memberikan ASI eksklusif. Yang kedua ada di hari Kamis kemarin kami melaksanakan edukasi di ruang imunisasi ya, karena ini memang sasaran empuk bagi kita untuk bisa ketemu langsung sama balita dan ibunya, juga termasuk keluarganya. Biasanya suaminya ikut nganter ya, jadi bisa kita edukasi langsung di sana. Kita catat dan lapor di kartu temu yang kita buat tadi untuk buat kartu kendali untuk janji kontrol yang selanjutnya. Cuman memang pelaksanaan ini menghadapi kendala karena ruangannya memang terlalu sempit untuk bisa melaksanakan proses imunisasi dan juga konselingnya. Yang ketiga ada di luar gedung kami melaksanakan kelas ibu balita dan juga posyandu juga. Di sini kita berkolaborasi dengan bidan. Jadi penyampaiannya tidak hanya dari kami, dari bidan juga istilahnya memahami apa yang harus disampaikan mengenai ASI eksklusif. Dimulai dari tadi pretest ya, soal-soalnya, kemudian disampaikan materi, ditutup dengan proses, kemudian kita bahas lagi. Ini dari kelas ibu hamil, hampir sama. Nah, ini untuk contoh hasil pretest yang kita lakukan. Jadi kemarin di kelas ibu balita itu awalnya pretestnya rata-rata 60 hasilnya, kemudian di postesnya 88. Kalau untuk kelas ibu hamil pretestnya cuma 48, kemudian postesnya adalah 88. Setelah kita lihat lagi, ternyata dari beberapa soal yang kita berikan masih keliru mengenai tadi manfaat kolostrum ya. Jadi mindsetnya adalah yang keluar pertama kali itu kotor, jadi harus dibuang. Itu kami luruskan lagi. Kemudian faktor yang mempengaruhi produksi ASI tadi dan efek susu formula. Nah, yang di sini yang poin-poin yang masih salah bagi ibu balita. Setelah kita lakukan proses ternyata masih ada yang salah juga. Jadi ternyata sekali edukasi itu tidak bisa terus langsung memberikan pemahaman. Jadi harus berkali-kali. Akhirnya kita pahamkan lagi dengan pembahasan lagi. Yang terakhir adalah pemantauan evaluasi. Kemarin dari Dr. Astrid ada masukan untuk membuat pemantauan evaluasi. Jadi setelah kita lakukan kelas balita, kelas ibu hamil dan juga di konseling, ya, kita buatkan grup WhatsApp untuk bisa di-share lagi materi-materi yang sudah kita sampaikan. Jadi biar edukasinya double-double ya, berkelanjutan lagi. Di sini kita sampaikan kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan, monggo bisa disampaikan. Tapi ternyata responnya negatif, bukan negatif, pasif ya, pasif. Jadi ibu balita merasa bahwa ternyata lebih enak ngobrol kalau dia personal. Akhirnya kita coba untuk edukasi secara personal, ibunya baru ngomong. Jadi dia ada kesulitan untuk menyusui karena rasa asinya seret. Akhirnya dikasihkan ke susu formula. Kemudian kami tanya sudah pernah coba ASI perah belum? Ternyata belum. Ya, kami edukasi lagi untuk coba ASI perahnya sambil tetap ya, susu formulanya dikurangi frekuensinya sedikit-sedikit. Kemarin sudah nyoba, tapi ternyata masih ceritanya masih ASInya masih seret. Kami edukasi lagi bahwa tidak mungkin kita melakukan baru sekali tok terus kemudian langsung lancar. Jadi produksi ASI itu bisa meningkat kalau kita sering menyusui, frekuensinya lebih diseringkan lagi. Makanya itu nanti akan yang meningkatkan produksi ASINya. Jadi tidak bisa hanya sekali saja. Kami edukasi untuk tetap penting melakukannya sampai nanti harapannya susu formulanya bisa dilepas kemudian diganti sepenuhnya dengan ASI. Ini sudah pernah kita edukasi di RW 12C dan alhamdulillahnya benar-benar bisa diterapkan. Untuk rencana kerja menengahnya yang tahun pertama adalah pembuatan inovasi, kemudian tahun keduanya adalah pemantauan
dari tadi, kartu temu dan kegiatan lintas proses, juga dari telekonsultasi. Kemudian yang ketiga dari tahun ketiga, karena tadi kami melihat bahwa ternyata edukasi yang kita berikan itu lebih masuk ketika kita berikan secara personal. Jadi nanti di tahun ketiga, karena harapan kami ini kita bisa melakukan kunjungan rumah bagi bayi yang baru lahir. Jadi ada langkah promotif dan preventif di sana dengan kolaborasi dengan juga dari bidan. Jadi kita lakukan edukasi sedini mungkin. Ya, sama yang terakhir ada apresiasi bagi ibu dan bayi. Jadi memberikan semangat dan dorongan untuk memperjuangkan ASINya dengan kita berikan sertifikat kelulusan ASI eksklusif. Untuk yang di tahap keempat, harapannya nanti setelah dari yang edukasi di dalam maupun luar, kita juga bisa melakukan edukasi via podcast, mungkin deh live Instagram atau YouTube. Dan yang terakhir di tahun 5, evaluasi lagi apakah inovasi yang sudah kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik atau menemui hambatan. Kesimpulannya, yang dari cakupan ASI eksklusif yang kurang tadi, kemudian kita analisis masalahnya, kita buat inovasi dari optimalisasi edukasi ASI eksklusif dengan harapan bahwa nantinya ibu dan keluarga kita dapat memiliki pengetahuan yang baik dan benar mengenai ASI eksklusif serta dapat menerapkannya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan balitanya. Untuk sarannya, harapannya inovasi ini bisa dilaksanakan dengan lintas program sehingga bisa berkontribusi dalam optimalisasi edukasinya, termasuk juga dalam hal pemantauan rutin setiap bulan yang dilakukan via WhatsApp dari janji temu kartu tadi dan juga kunjung rumah. Sekian dari saya, mohon bimbingan dan arahannya dari Ibu Markapin dan Ibu Wati. Terima kasih Kak Farida untuk paparannya. Sudah baik sekali karena sudah terstruktur dari mulai awal pemaparan inovasi, latar belakang, kemudian penerapan, jadi penerapan sampai dengan evaluasi, terpapar dengan secara gamblang dan mudah dimengerti, dan sudah bisa sampaikan juga terkait penerapan. Jadi untuk tahun pertama bukan hanya pembuatan, sedikit revisi, pembuatan dan pelaksanaan. Nanti di tahun pertama ditambahi pelaksanaan, pembuatan inovasi dan pelaksanaan inovasi. Kemudian mencermati tadi sudah disampaikan latar belakang yang saya maksudkan. Jadi memang inovasi yang disampaikan untuk dibuat sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pencapaian indikator kinerja. Jadi di sini nanti kita bisa selalu memonitoring secara berkesinambungan karena itu merupakan salah satu dari indikator kinerja puskesmas. Dan saya harapkan hal ini nanti bisa tetap dijalankan sesuai dengan yang disampaikan dan dipaparkan, tidak hanya berhenti dari hasil paparan inovasi saat ini saja, tapi bisa berlangsung sampai dengan 5 tahun ke depan atau bahkan lebih dan memberikan manfaat untuk peningkatan kinerja puskesmas di Bila pada khususnya dan masyarakat di Kelurahan Mojosomo pada umumnya. Kalau dilihat dari pencatatan laporan panjang yang saya baca di sini, mungkin yang perlu ditambahkan terkait struktur organisasi, nanti tolong dicantumkan awalnya. Yang di sini awalnya, ya. Jadi diambilnya dari mana, tolong dicantumkan sumbernya, gitu ya. Itu kemudian untuk peraturan saya lihat sudah sesuai. Kemudian untuk
ILP sudah ditambahkan. Jadi memang saya harapkan karena kita sudah menerapkan ILP sejak 2024, memang dasar yang kita pakai sebaiknya memang ada gambaran terkait ILP dan tercantum juga di laporan lingkungan untuk Mbak Farida sudah tercantum dengan baik. Kemudian untuk bentuk organisasi puskesmas ini merupakan UOBF bukan UPT. Jadi kita UOBF untuk penulisan tidak boleh memakai UPT. Jadi coba cermati lagi. Dan ini untuk misi indikator ketercapaian serta upaya untuk indikator ketercapaian misi puskesmas bila dasarnya sudah diberikan yang terbaru. Jadi mungkin teman-teman yang lain dari P3K itu bisa melihat atau pelaporannya Mbak Farida ini lengkap sekali dan ini sudah disesuaikan dengan penilaian kinerja untuk puskesmas. Mungkin itu saja. Kemudian ini mungkin untuk sedikit saja ya. Ini sudah lengkap semua, cuma letak dalam penyusunan nanti mungkin dirapikan lagi. Ada yang belum rapi bisa dirapikan lagi. Tapi secara umum aparannya sudah lengkap, bagus dan bisa penyampaiannya juga sudah sangat baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin tambah sedikit Kak Farida yang dia untuk struktur organisasi sudah disampaikan yang ILP, tapi mohon ditambahkan nanti yang PBB. Jadi ada dua struktur organisasi yang disajikan pada saat pemekaran. Yang pertama daftar musyawarah diurutkan. Jadi dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah di bawahnya. Ya, mungkin itu masukan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan oleh Dr. Kapil dan Dr. Suliswati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.